Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Purnama Hanafi dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sedangkan pengertian kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah. Disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan dan dapat membawa perubahan tingkah laku. Jadi, evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks, dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu peran evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pemegang kurikulum dan memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan hasil-hasil dari model kurikulum yang ditentukan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan membantu perkembangan siswa memilih bahan pembelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Kemudian, peran evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenaan dengan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep sebagai moral judgment. Yang kedua, konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu nilai berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan penentuan keputusan. Seberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Pihak pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan sebagainya. Yang keempat yaitu evaluasi dan konsensus nilai. Kesatuan penilaian dapat dicapai melalui suatu konsensus.
Konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang diputuskan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar behavioral, analisis statistik dari prestasi tes dan post-tes. Selanjutnya ada model evaluasi kurikulum. Ada beberapa model dalam evaluasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi kurikulum model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes, psikologi, serta eksperimen lapangan. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah comparative approach, yaitu dengan mengadakan pertandingan antara dua macam kelompok anak. Kemudian yang kedua yaitu ada model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Dalam metode ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penguasaan siswa akan tujuan-tujuan atau kompetensi tersebut. Yang ketiga, model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan. Model ini dikembangkan oleh Michel Schriven yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Menurut pendapat Schriven, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya. Cara dengan memperhatikan dan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif yang diharapkan maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Yang keempat, model campuran multivariasi. Model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Model ini menggunakan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Yang kelima, model evaluation program of innovative curriculum. Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Kubus ini memiliki 3 bidang. Bidang pertama adalah perilaku, yang meliputi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Bidang kedua adalah pembelajaran, yang meliputi organisasi, materi, dan metode, fasilitas atau sarana dan prasarana. Kemudian bidang ketiga adalah kelembagaan, yang meliputi guru, murid, administrasi, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yang keenam, model CIPP atau Context, Input, Process, and Product. Model ini dikembangkan oleh Stafford Beam 1967 dan kawan-kawan di Ohio State University AS, dan model ini paling banyak diikuti oleh para evaluator. Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem, maka apabila yang evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CIPP, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen-komponen model CIPP. Selanjutnya yang ketujuh, model Ten-Brick. Ten-Brick mengemukakan adanya 3 tahap evaluasi kurikulum, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpuh, dan tahap penilaian. Kemudian yang ke-8 ada model pendekatan proses. Evaluasi kurikulum model pendekatan proses ini tumbuh dan berkembang secara kualitatif yang menjadi pendekatan yang penting. Karakteristik model ini adalah yang pertama, kriteria yang digunakan untuk evaluasi tidak dikembangkan sebelum pelaksanaan atau evaluator berada di lapangan. Yang kedua, sangat peduli dengan masalah yang dihadapi oleh para pelaksana
kurikulum. Yang ketiga, evaluasi yang dilakukan terhadap kurikulum adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dalam bagian-bagian tertentu. Yang kesembilan, model evaluasi kuantitatif. Model kuantitatif ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positisme. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, paradigma positisme menjadi tradisi keilmuan dalam evaluasi, terutama melalui tradisi psikometrik. Kemudian yang ke-10 yaitu model evaluasi kualitatif. Ciri khas dari model evaluasi kualitatif adalah selalu menampakkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itu, kurikulum dalam dimensi kegiatan atau proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lain suatu kurikulum, walaupun harus dikatakan bahwa perhatian utama terhadap proses dimensi lain. Model utama evaluasi kualitatif adalah studi kasus. Demikian kuatnya posisi studi kasus sebagai model utama di lingkungan evaluasi kualitatif, sebagai setiap orang berbicara tentang model evaluasi kualitatif, maka nama studi kasus segera muncul dalam kontak memorinya. Kemudian tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum adalah yang pertama, menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima, mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir, menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.